Yo, para wibu yang kerjanya cuma rebahan doang kan di rumah. Aduh di. Nih gue penuhi nih requestan lu pada yang minta gue ngebahas tentang Lord Isei. Ya gue yakin sih lu udah pada nunggu kan. Dan emang dah gue cuma bisa nurut sama permintaan bos-bos pada gitu kan kayak kalian. Ya sorry juga ya gue telat update soalnya skrip yang gue bikin hilang semua nih. Padahal gue udah bikin 5 skrip kan, tinggal record doang. Ya udahlah, namanya musibah gitu. Dan daripada gue banyak bacot ya kan dan malah jadi curhat di sini, mending kita langsung aja ke pembahasan ya tentang Lord Issei. Lu pada yang udah baca light novelnya atau yang udah nonton spoiler High School DxD season 5 yang gue bikin gitu kan, pasti udah tau lah kalau Issei awalnya dari manusia terus jadi iblis, habis itu mati dan dibangkitkan lagi jadi naga, habis itu dibangkitkan lagi atau direinkarnasi lagi oleh Rias menjadi iblis. Gue nggak mau bahas Issei yang jadi iblis, tapi gue mau bahas Issei setelah dapat tubuh baru dari Great Red dan kekuatan dari Office. Kalau kalian yang baca LN dan bacanya teliti, kalian pasti sadar secara perlahan Issei mulai jadi maniak berantem kayak Valley setelah dapat tubuh baru dari Great Red. Itu dibuktikan dengan Issei yang mulai tertarik dengan lawan-lawan kuat yang ada di Azazel Cup, kayak Sairaok, Valley, Chow Chow, Tobio, Dulio, bahkan Saji sekalipun. Sifat mesum Issei emang gak ngilang gitu kan, tapi perlahan-lahan gue ngerasa dia jadi mirip kayak Valley setelah dapat tubuh baru dari Great Red. Bedanya, sifat mesum Issei di sini lebih mendominasi dibandingkan Valley yang cenderung kelihatan lebih cool gitu. Ya gue juga nggak tahu kenapa gitu kan Issei bisa jadi maniak bertarung, tapi secara teori gue atau ini cuma teori gue ya, karena Issei sekarang memiliki darah naga. Gue menarik kesimpulan dari beberapa kalimat di light novelnya gitu. Kalau seseorang yang memiliki darah naga atau ras naga cenderung mencari lawan kuat untuk menguji sejauh mana kekuatan mereka, kayak The Drake dan Albion. Dan kalau teori yang disampaikan ini benar, berarti bukan hanya Issei yang memiliki darah naga, tapi Valley juga punya, walaupun gue nggak tahu kenapa dan kapan itu terjadi pada Valley. Oke, kita balik lagi ke pembahasan Lord Issei. Yang cuma nonton animenya doang gitu kan, pasti ada beberapa yang kurang suka sama Issei yang emang kelewat mesum dan punya otak yang kelewat bego gitu kan. Tapi setelah dapat tubuh baru dari Great Red dan kekuatan dari Office, Issei mulai berubah secara perlahan. Kalian yang baca LN-nya pasti sadar lah, perubahan Issei emang gak terlalu drastis gitu, tapi gue sadar Issei mulai agak berubah, kecuali sifat mesumnya yang emang sampai tamat pun gak bakal hilang. Sifat Issei yang bego dan konyol gitu kan perlahan mulai jadi dewasa, seperti yang ditunjukkan pada adegan-adegan tertentu, apalagi saat dia melamar Rose Swiss. Wah, di situ kelihatan dewasanya Issei itu kelihatan banget di situ. Oke lah, cukup pembahasan tentang sifat Issei gini. Kalau gue keluarin semua kan isi otak gue tentang sifat Issei ini sampai 5 jam ngebahas ini doang kagak bakal kelar gitu. Dan mending kita langsung aja lah ke pembahasan kekuatan Issei kan. Yang pertama jelas demonic power. Sebagai seorang iblis wajar kalau Issei punya demonic power. Walaupun demonic power punya Issei lebih kecil dibandingkan punya Asia. Selanjutnya adalah promotion. Yang ini ngerubah bidak pion yang dikonsumsi oleh Issei menjadi bidak lainnya. Dan ini juga yang bisa dibilang bikin Lord Issei jadi OP, karena pion yang dikonsumsi oleh Issei ada 8. Jadi sekali promosi langsung 8 bidak pionnya. Contohnya pas dia melakukan promotion ke Queen, karena bidak pionnya ada 8, sekali promotion 8 bidak pionnya berubah menjadi 8 bidak Queen atau 8 bidak ratu. Dan Issei satu-satunya iblis yang punya bidak 8 pion, kalau gue nggak salah ingat ya. Teknik Issei yang lainnya adalah Dragon Shoot. Ya gue nggak usah jelasin lah, karena lu pasti udah pada tahu teknik yang ini. Teknik lainnya adalah Paling Wall. Teknik ini adalah teknik untuk berbicara dengan Oppai. Ya kalian udah pernah lihat lah ini di anime season 4-nya. Dan teknik ini adalah salah satu teknik yang juga bisa menembus alam dewa, karena dasarnya teknik ini adalah milik dewa Chichigami. Teknik lainnya yang dikuasai Issei adalah Flame Blaze. Nah, teknik ini adalah teknik api naga milik The Drake. Dan pertama kali Issei menggunakan teknik ini saat season 4. Waktu pertama kali Issei bertemu dengan Hero Faction. Teknik lain yang dimiliki Issei adalah casting. Teknik ini nanti bisa digunakan oleh Issei saat dia sudah menjadi king atau menjadi high class devil. Karena teknik ini memungkinkan Issei untuk tukar tempat dengan rook-nya.
Jadi tukeran tempat gitulah, pindah tempat. Selanjutnya adalah neutron beam cannon. Gue agak susah sih jelasin yang ini, tapi intinya Issei minta bantuan dari kakeknya yang udah mokat gitu, udah mati dari alam surga, buat ngerubah kekuatan Opai cewek jadi kekuatan Opai iblis. Dan ya jadi boom, Opai beam gitulah, laser Opai. Selanjutnya kekuatan fisik, kecepatan, sama durability yang udah melebihi batas normal dari makhluk supernatural lain. Kalau kalian mau lihat, kalian bisa ngeliat di season 3 waktu lawan Diadora Astaroth. Selain itu, Issei juga punya kekuatan Dragonification. Teknik ini bisa digunakan oleh Issei setelah mendapat tubuh baru dari Great Red dan kekuatan dari Office. Di teknik ini, Issei akan memfokuskan kekuatan naganya pada satu titik. Kemampuan lainnya dari Issei adalah Boosted Gear, di mana Issei dapat melipat gandakan kekuatannya per 10 detik. Selain itu, Issei juga bisa memasuki mode Balance Breaker Boosted Gear versi Scale Mail. Lu pasti pada tau lah, Issei pertama kali pakai ini waktu lawan Riser. Tapi yang dipakai Issei saat itu masih belum sempurna. Issei mendapatkan versi sempurnanya setelah dia lepas kendali dan menggunakan Juggernaut Drive-nya. Dalam mode ini, kekuatan melipat gandakannya juga tidak membutuhkan waktu 10 detik. Jadi, dia bisa melipat gandakan kekuatannya dengan instan. Mode lain yang pernah Issei gunakan adalah Juggernaut Drive, kayak yang udah gue bilang tadi. Saat itu dia menggunakan Juggernaut Drive karena lepas kendali. Dan ya, Juggernaut Drive milik Issei ya hampir sama lah kayak Juggernaut Drive pada umumnya, yang menggunakan usia pengguna, bukan mana atau energi sihir yang digunakan. Issei juga mampu mengembangkan mode baru Boosted Gear, yaitu Illegal Move 3 Aina, yang memiliki 3 bentuk perubahan. Yang pertama adalah Well Sonic Boosted Knight, yang mampu meningkatkan kecepatan Issei berdasarkan bidak Knight. Yang kedua adalah Well's Dragon Rook, yang membuat kekuatan fisik dan durability Issei meningkat sesuai dengan bidak Rook. Dan yang ketiga adalah Well's Dragon Beast Hope, yang membuat Issei meningkatkan kekuatan sihir seperti bidak Beast Hope. Mode lain yang berhasil Issei kembangkan menjadi kekuatannya adalah Cardinal Crimson Promotion, atau bisa dibilang True Queen. Harusnya ini masuk ke mode Illegal Move 3 Aina juga, karena di mode ini Issei menggunakan kekuatan bidak ratu. Ya, kalau kalian tanya kekuatan bidak ratu itu apa, kekuatan bidak ratu menggabungkan 3 kekuatan bidak lainnya, yaitu Beast Hope, Knight, dan Rook, yang digabungkan menjadi satu kekuatan. Dan Issei pertama kali menggunakan mode True Queen-nya saat melawan Sairaok di season 4. Nah, kalau kalian tanya kekuatan milik Issei yang disegel sama Office dan The Drake yang mana, itu adalah Diabolos Dragon. Alasan mengapa kekuatan ini disegel karena jiwa Issei hanya jiwa manusia, yang membuat Issei sangat terbebani dan bahkan bisa ngebuat Issei mati. Tidak seperti Vali yang memiliki jiwa dari Maul Lucifer, yang bisa membuat Vali menggunakan kekuatan Albion, Office, dan Lucifer sesuka hatinya tanpa batas, dan tidak perlu terluka atau terbebani sedikit pun. Issei hanya memiliki jiwa manusia. Bahkan bila tubuhnya dari daging Great Red sekalipun, jiwa Issei tidak bisa menampung full power kekuatan Office, The Drake, dan Great Red secara sekaligus. Untuk saat ini, Issei hanya dapat menggunakan kekuatan Diabolos Dragon sekitar 88 menit. Ya, kalau kalian bandingin sama Vali ya beda jauh lah, yang bisa pakai sesuka hatinya. Makanya gue pernah bilang, Vali lebih kuat dari Issei, tanpa menghitung mode aksanya Issei. Form Issei yang terakhir adalah Aksa Mode. Mode inilah yang menurut gue ngebuat Issei bisa sejajar sama Vali yang notabene udah OP dari awal. Form ini adalah hasil kombinasi Issei dengan familiarnya, yaitu Ryuten Maru. Di mode ini, Issei mempunyai kekuatan penghancur yang satu tingkat di bawah Dewa Siwa, menurut gue secara pribadi ya. Tapi sayangnya Issei cuma mampu bertahan beberapa menit doang di form ini. Tapi kalau dibandingin sama Diabolos Dragon, form ini mempunyai beban yang lebih ringan pada tubuh dan jiwa Issei. Ya, itu aja sih kekuatan Issei untuk saat ini, karena light novelnya juga belum ada lanjutannya, jadi belum ada lagi perkembangan kekuatan dari Lord Issei. Dari semua form Issei yang gue sebutin tadi, nggak ada satupun form Issei yang mampu bertahan selama lebih dari 1 hari full, kecuali Scale Mail pastinya. Yaitu semua karena emang jiwa Issei yang hanya jiwa manusia, bukan jiwa makhluk supernatural. Oke lah, mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan, pendapat, saran, dan yang lainnya bisa tulis di kolom komentar.
Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, and share video ini ke teman-teman kalian, kerabat, saudara. Ya, dan perkenalkanlah channel yang membahas High School DxD ini ke ruang lingkup yang lebih luas. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.